Di tengah panasnya polemik perusakan rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI di Padang Sarai, sorotan publik kini tertuju pada pernyataan tegas dari Kesatuan Ormas Kota Padang. Mereka merilis hasil investigasi terhadap keberadaan rumah doa yang dipimpin oleh Pendeta Fatia Rodaci. Menurut hasil observasi berbagai organisasi seperti Majelis Mujahidin, KPSI, Forjam, hingga Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, bangunan tersebut dinilai sebagai gereja liar karena tidak mengantongi izin rumah ibadah, melainkan hanya terdaftar sebagai rumah tinggal. Mereka menyoroti bahwa pendeta dan sebagian besar jemaatnya bukan warga Padang Sarai, serta menuding adanya unsur provokasi dari pihak GKSI yang memicu gesekan antar umat. Warga pun mengaku baru mengetahui tempat itu beroperasi sebagai gereja setelah ada permintaan peningkatan daya listrik atas nama rumah ibadah. Kesatuan Ormas menuntut agar gereja tersebut ditutup dan aparat menindak tegas Pendeta Fatia beserta jemaatnya yang dianggap merusak ketentraman, sembari meminta pembebasan warga yang telah diamankan polisi pasca insiden pengerusakan. Namun, reaksi netizen yang budiman pun membanjiri media sosial. Banyak yang geram dan mempertanyakan moralitas tindakan ormas yang justru mencederai nilai agama itu sendiri. Netizen yang budiman menegaskan bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk merusak rumah ibadah agama lain. Sementara yang lain mengecam tindakan kekerasan terhadap anak-anak dalam insiden tersebut. Seruan keras juga datang dari publik yang meminta pemerintah bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang kerap bertindak anarkis atas nama agama. Peristiwa perusakan rumah doa GKSI ini pun menyulut luka dalam pada toleransi beragama di Sumatera Barat dan menjadikan cermin betapa rapuhnya keharmonisan jika dibiarkan tersulut oleh kesalahpahaman, provokasi, serta kekerasan yang dibalut dalih keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan investigasi adanya kasus di Padang Sarai. Apapun isi dan materi yang akan kita sampaikan, silakan kepada Adinda Luki Oktaviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil observasi dan investigasi Kesatuan Ormas Kota Padang yang terdiri dari Majelis Mujahidin, Paganagari, KPSI, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, FMM, Forjam, Hizmi Muda Sumbar, dan lain-lain. 1. Pemilik rumah adalah seorang pendeta bernama Fatia Rodaci. 2. Kegiatan di tempat tersebut meresahkan warga sekitar karena dinilai gereja liar. 3. Izin pendirian rumah tersebut diketahui warga adalah sebagai rumah pribadi atau tempat tinggal. 4. Pemilik rumah tidak tinggal di Padang Sarai, serta jemaatnya juga dibawa dari luar Padang Sarai. 5. Di Padang Sarai hanya ada 2 agama warga, yaitu Islam dan Kristen. Kristen terbagi kepada 3 sekte, Katolik, HKBP, dan BNKP. Sementara GKSI tidak punya jemaat di Padang Sarai. 6. Warga 4 agama tersebut sudah sangat resah dengan keberadaan serta aktivitas GKSI yang digerakkan oleh Pendeta Fatia Rodaci semenjak Februari 2025. 7. Penyebab kisruh adanya unsur provokator dari pihak jemaat Fatia Rodaci yang mengajak warga sekitar perang Islam vs Kristen sehingga memancing reaksi warga sekitar. 8. Sebaiknya gereja liar tersebut segera ditutup karena meresahkan warga setempat. Selama ini 4 agama hidup rukun dan damai puluhan tahun. 9. Warga mengetahui rumah itu sebagai gereja dari petugas PLN yang menerima permohonan atas nama gereja untuk menaikkan daya PLN. 10. Kami atas nama warga masyarakat meminta kepada pihak berwajib agar segera membebaskan warga Padang Sarai yang sedang ditahan. 11.
kami meminta kepada aparat penegak hukum agar menindak tegas Pendeta Fatiro Daci serta jemaatnya yang menjadi provokator, perusak kedamaian warga Padang Sari dan perusak citra serta wibawa ranah Minang, Sumatera Barat. 12. Kami atas nama orang Minang, masyarakat Sumatera Barat, tidak akan tinggal diam terhadap siapapun yang mengganggu kedamaian dan ketentraman di Sumatera Barat. 13. Kepada para pihak yang di luar Sumatera Barat agar tidak menyulut fitnah dan mengeruhkan suasana Sumbar yang hidup rukun dan damai dengan beda suku serta beda agama. 14. Kepada pemerintah agar bersikap bijak, adil dan mendengarkan suara rakyat serta masyarakat bawah. Demikianlah hasil observasi dan investigasi ini kami sampaikan agar kekeruhan dan fitnah selesai tanpa masalah berikutnya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Padang, 28 Juli 2025, Kesatuan Ormas Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terkait dengan kasus intoleransi yang terjadi baru-baru ini di minggu kemarin di Kota Tangah Padang, yang dimana ada ibadah GKSI yang dibubarkan oleh kaum intoleran. Sebenarnya saya tidak pernah mau speak up dari dulu. Kenapa? Karena saya menganggap itu semuanya, mulai dari Cidahu, mulai dari sebelum-sebelumnya adalah bagian dari kami umat Kristiani memikul salib Kristus. Akan tetapi di video terakhir yang ada di Kota Tangah Padang ini, di gereja GKSI, sudah mencangkup kekerasan secara fisik, ya. Ada 2 anak saya lihat di sana yang menjadi korban, menangis secara histeris, yang dimana saya rasa ini sudah keterlaluan, ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya adalah kekerasan verbal secara omongan, saya rasa oke, silakan. Itu adalah bagian dari kami umat Kristiani dalam memikul salib Kristus. Akan tetapi kalau sudah berbicara tentang anak, saya tidak bisa terima, dan saya harap kepolisian supaya secepatnya menindaklanjuti dan baru ngamuk-ngamuk dan ngancurin rumah ibadah umat Kristen. Ini Ormas Kota Padang udah mengeluarkan pernyataan mereka. Katanya mereka tuh resah sama aktivitas ibadah umat Kristen di situ. Jadi kayak resah nih, panas nih, mungkin kebakar kan mereka kan ya. Terus kata mereka kalau rumah ibadah itu sebenarnya rumah pribadi, jadi nggak bisa digunain untuk beribadah. Nah, lu yasinan di rumah, bikin arisan boleh. Kok orang lain nggak boleh gitu? Cuman lu doang gitu. Dasar norak. Nih, padahal menurut SKB 2 Menteri Bab 1 Pasal 3, semua orang tuh berhak untuk melakukan ibadah di rumahnya, di rumah masing-masing. Terserah lu tuh kalau mau resah tuh sama korupsi kayak gitu, atau narkoba ya kan. Apa lu lihat orang beribadah terbakar jenggot lu? Dan terakhir dan paling gongnya nih, Ormas Kota Padang ini nyuruh buat membebaskan 9 tersangka. Aduh, pusing deh gue. Kemarin yang di Cidahu, HAM yang turun tangan buat belain para pelaku. Sekarang ormasnya sendiri nih yang turun tangan buat bela pelaku. Ini lu semua sadar gak sih? Lu yang semua yang ada di foto di video ini tuh, kalian tuh intoleran anjir. Bejir. Tau capek. Ya ampun, capek. Bye. Wow, luar biasa. Ormas Padang meminta supaya orang yang berlaku anarkis, orang-orang yang brutal itu, yang melakukan penerusakan rumah doa, dan yang membubarkan ibadah, serta melukai 2 anak kecil, diminta supaya dibebaskan. Wow, orang yang anarkis kok disuruh dibebaskan? Orang yang berlaku brutal, waduh, melihat videonya saja, waduh, greget, aduh. Kenapa seperti ini? Kalau memang orang-orang itu meresahkan di sana, lalu pertanyaannya, yang meresahkan di mana? Orang beribadah kepada Tuhannya, masa disuruh meresahkan? Saya mau bilang, yang meresahkan itu adalah yang harus disingkirkan dari setiap daerah itu. Yang meresahkan itu sebenarnya apa? Klub-klub malam, orang-orang narkoba, judi, segala macam hal-hal yang merusak ketenangan daripada daerah itu. Itu sebenarnya yang membuat resah. Kok aneh ya? Orang beribadah kepada Tuhannya, kenapa dibilang resah ya?
Kalau memang tidak ada izin, ya kan? Belum melaporkan di sana, ya bukan juga dengan cara anarkis dong. Bukan dengan cara harus merusak rumah dan segala macam untuk menyelesaikan masalah itu. Enggak. Kalau mereka memang tidak menggubris aturan yang ada di sana, tinggal dilaporkan aja ke pihak yang berwajib sesuai aturan daerah dan sesuai aturan yang berlaku di bangsa ini. Jangan main hakim sendiri, merusak rumah doa, melukai 2 anak kecil. Bayangkan anak kecil itu trauma, menangis histeris dengan kejadian itu. Lalu para ormas minta supaya dibebaskan. Dicari jalan keluarnya, bukan dengan emosi, bukan dengan anarkis, merusak, melukai orang. Itu yang namanya toleransi. Ketika kita melihat orang yang beribadah, kita toleransi saja.